Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Dwi Subarti MSc dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zaratul Aulia dari kelas 4A D3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul tentang pertumbuhan kalus dan produksi anthraquinone mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia L pada media Murashige Skok atau MS dengan penambahan ion Ca2+ dan Cu2+. Kita masuk materi yang pertama, yaitu Morinda citrifolia L atau tanaman mengkudu dari familia Rubiaceae merupakan salah satu spesies tanaman obat yang telah digunakan untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit, seperti antibakteri, analgesik, antikongestif, sedatif, dan aktivitas insektisida serta dapat membantu menyembuhkan peradangan amandel, meningkatkan daya tahan tubuh, menormalkan tekanan darah, dan mengamati siklus energi tubuh. Aspek penting tanaman mengkudu yang digunakan dalam pengobatan adalah kandungan metabolit sekundernya yang berupa glikosida anthraquinone dalam bentuk morindon sebagai obat pencahar. Produksi metabolit sekunder melalui kultur in vitro merupakan pilihan yang mempunyai harapan dibandingkan dengan produksi tanaman utuh. Hal ini disebabkan teknik kultur jaringan memiliki banyak keuntungan, antara lain tidak tergantung pada faktor lingkungan, sistem produksinya dapat diatur sehingga kualitas dan produksinya lebih konsisten untuk memenuhi kebutuhan pasar, serta dapat mengurangi penggunaan lahan. Meskipun teknik kultur jaringan mempunyai keuntungan yang besar, namun masih mempunyai kekurangan, yaitu produksi metabolit sekunder yang masih rendah pada beberapa kultur tumbuhan. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan teknik elisitasi. Elisitasi menurut Birch, apa itu elisitasi? Elisitasi menurut Birch et al. Dalam Sitinjak 2000 merupakan teknik untuk merangsang pembentukan fitoaleksin dan meningkatkan produksi metabolit sekunder yang terakumulasi akibat sekaman. Selanjutnya ada klasifikasi tanaman mengkudu. Yang pertama ada divisio, yaitu Magnoliophyta, klasis Magnoliopsida, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genusnya Morinda, dan spesiesnya Morinda. Untuk metodenya, dalam penelitian ini digunakan tanaman M. citrifolia untuk produksi anthraquinone melalui kultur kalus dengan menggunakan elisitor abiotik, yaitu penambahan ion Ca2+ yang dikombinasikan dengan Cu2+ pada konsentrasi tertentu di media kultur. Media yang digunakan adalah media Murashige Skok atau MS dengan ZPT berupa 0,5 mg per 1 NaA dan 0,5 mg per 1 kinetin pada temperatur 27+3 derajat Celcius. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan tanaman yang berupa daun M. citrifolia muda, dan bahan kimia yang meliputi aquades, deterjen cair, alkohol absolut, desinfektan yang mengandung natrium hipoklorit 5,25%, komposisi media dasar Murashige Skok atau MS, sukrosa, ZPT atau NAA dan kinetin, CaCl2 2H2O, CuSO4 5H2O, agar, HCl1N, NaOH1N, dan diklorometan.
Selanjutnya, parameter yang diamati meliputi berat basah kalus awal dan berat basah kalus akhir untuk pengukuran laju pertumbuhan kalus, berat kering kalus, dan analisis antraquinone secara spektrofotometer dengan cara mengekstrak 0,020 ditambah 0,001 gram serbuk sel-sel kalus kering dalam tabung reaksi dengan menambahkan 2 mili diklorometan beberapa kali. Kemudian ekstraktan diukur absorbensinya pada panjang gelombang 420 nm dengan menggunakan alizarin sebagai larutan pembanding. Kontaminan pada uji sterilan dilakukan secara langsung dengan melihat ciri-ciri umum koloni mikroorganismenya, dalam kurung jarum dan jamur dan bakteri. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis varian atau ANA-VA dengan taraf 5% dan apabila terdapat beda nyata, dilanjutkan dengan uji rincan atau DMFT dengan taraf 5%. Berikut hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil. Yang pertama, ada morfologi kalus pada media inisiasi kalus. Kalus merupakan kumpulan sel-sel amorf yang terjadi dari sel-sel jaringan yang membelah secara terus-menerus. Kalus ini akan terbentuk pada media yang mengandung konsentrasi auksin dan sitokinin dalam kondisi seimbang. Eksplan pada media inisiasi kalus mengalami pertambahan volume karena terjadinya pembesaran ukuran sel-selnya. Akibatnya, ukuran eksplan menjadi 2 kali ukuran semula. Setelah eksplan berusia 2 minggu dari saat tanam, muncul kalus dari daerah-daerah luka terutama pada tepi potongan eksplan. Hal ini ditandai dengan munculnya bercak-bercak berwarna keputih-putihan yang semakin lama berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Berikutnya ada morfologi kalus pada media perlakuan. Kondisi kalus yang disubkultur pada media perlakuan mempunyai tekstur yang kompak berair dengan warna kecoklatan. Semakin lama kalus ditanam pada media perlakuan, warnanya semakin coklat tua, bahkan cenderung coklat kehitaman, dan muncul kalus muda yang berwarna kuning bening atau yellowish dengan tekstur kompak. Tekstur dan warna kalus MC trifolia pada media perlakuan di akhir pengamatan pada hari ke-54 dapat dilihat bahwa tekstur kalus yang diperoleh adalah kompak dengan permukaan bawah berair. Susunan tekstur kalus ini menurut Street 1972 merupakan susunan sel-sel kalus yang rapat, padat, sulit dipisahkan, mempunyai proporsi vakuola yang lebih besar, dan mempunyai dinding sel polisakarida yang besar. Pada permukaan bawah eksplan, terlihat kondisi jaringan yang berair. Kondisi ini disebabkan adanya bagian yang langsung bersentuhan dengan media dan berperan sebagai area penyerapan nutrien bagi eksplan. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan kalus. Laju pertumbuhan kalus, baik pada media inisiasi maupun pada media perlakuan, hasilnya sangat lambat. Lambatnya laju pertumbuhan kalus pada media perlakuan diduga disebabkan oleh adanya hambatan pertumbuhan pada tahapan-tahapan siklus sel untuk membelah dan memperbanyak diri. Salah satunya dapat dilihat pada tahap interfase yang kemungkinan berlangsung lama pada G1 atau tahap sel anakan yang terbentuk mulai tumbuh menjadi sel dewasa untuk tahap persiapan berikutnya. Selanjutnya, berat kering kalus. Dari hasil analisis sidik ragam, diketahui bahwa semua faktor utama, baik penambahan ion Ca2+ maupun Cu2+, dalam berbagai konsentrasi dan interaksi perlakuan antara kedua ion tersebut, dalam berbagai konsentrasi, tidak berpengaruh nyata terhadap berat kering kalus.
Hal ini diduga disebabkan oleh adanya kombinasi konsentrasi penambahan ion Ca2+ dan Cu2+ pada media akan menyebabkan terjadinya interaksi antara kedua ion tersebut maupun dengan ion-ion lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat antagonisme dari kedua ion tersebut, yaitu adanya penghambatan penyerapan salah satu ion apabila ion satunya dalam kondisi berlebih maupun sebaliknya. Selanjutnya, kandungan anthraquinone kultur kalus M. citrifolia. Anthraquinone merupakan salah satu produk metabolisme sekunder yang dihasilkan oleh spesies M. citrifolia di alam. Metabolit ini tidak hanya terakumulasi pada buah saja, tetapi juga pada daun. Hasil penelitian menunjukkan adanya senyawa anthraquinone dari ekstrak-ekstrak sel-sel kalus M. citrifolia, yaitu dengan munculnya warna kuning bening yang semakin tua pada konsentrasi anthraquinone yang lebih tinggi. Berikut hasil kadar anthraquinone pada media perlakuan. Pengasaman media dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti alkalisasi eksternal, penambahan yes, pemberian asam lemah, maupun pemberian ion Ca2+ dalam media. Diperolehnya kadar anthraquinone yang tidak berbeda nyata pada uji statistik diduga disebabkan oleh pH media dari semua perlakuan masih sama, seperti kondisi pH semula. Oleh karena itu, sintesis anthraquinone dari sel-sel kalus yang diinduksikan berlangsung dengan laju sintesis yang tetap seperti semula. Hal ini berarti bahwa stres ion metal atau Ca2+ pada konsentrasi 0 mg per liter, 440 mg per liter, 880 mg per liter, dan Cu2+ pada konsentrasi 0 mg per liter, 2,5 mg per liter, 5 mg per liter. Kurang efektif untuk produksi anthraquinone dari kultur kalus M. citrifolia. Berikut di sebelah kiri tabel hasilnya. Menurut hasilnya, angka yang diikuti huruf yang pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. Kesimpulannya, penambahan ion Ca2+ 0 mg per liter, 440 mg per liter, 880 mg per liter, dan ion Cu2+ 0 mg per liter, 2,5 mg per liter, dan 5 mg per liter, maupun kombinasi antara ion Ca2+ dan Cu2+ tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kalus atau laju pertumbuhan kalus, berat kering kalus, dan kadar anthraquinone dari kalus M. citrifolia yang dikulturkan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menurunkan konsentrasi penambahan ion Cu2+ di bawah 2,5 mg liter min 1 pada media dasar Murashige-Skov atau MS, dan penambahan ion Ca2+ di bawah 440 mg per liter, serta masa tanam kalus dalam media perlakuan yang diperpanjang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.